Palembang yang sekarang bukanlah Palembang yang dulu. Kalau kita jenguk kondisi Palembang sekarang, terutama kalau dibandingkan dengan catatan sejarah masa lalu, memang bisa buat hati ini jadi pilu. Nama Palembang sudah mendunia sejak masa lalu. Mulai masa Sriwijaya yang buat Palembang jadi salah satu ibu kota peradaban dunia, sampai pada masa Kesultanan pun Palembang menjadi pusat sastra Melayu di dunia. Memang sulit untuk mengembalikan kejayaan Palembang masa lalu, tapi setidaknya hal ini masih bisa kita jenguk jejak-jejaknya dari peninggalan manuskrip kuno yang tersisa. Video kali ini Mang Dayat akan mengulas mengenai Palembang sebagai pusat sastra Melayu dunia. Karena itu, tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Video kali ini kita akan mengulas mengenai jejak peninggalan sastra Melayu kuno di Palembang. Palembang sering dijadikan sebagai tempat bagi pemburu, kolektor ataupun pecinta naskah kuno. Hal ini wajar dikarenakan Palembang pernah menjadi pusat sastra Melayu terbesar. Pada masa Belanda, naskah-naskah kuno kita Palembang banyak dijarah oleh Belanda. Karena itu dokumen dan naskah-naskah tentang Palembang banyak ada di luar negeri. Alhamdulillah masih ada yang bisa diselamatkan, sehingga masih bisa ada kita pelajari. Peninggalan ini masih bisa kita saksikan, walaupun tidak keseluruhan, namun masih ada yang terawat. Salah satunya sejarawan yang merawat naskah kuno ini adalah Ustadz Andi Syarifuddin. Kebenaran kalau ini kan mendapat amanat dari keluarga-keluarga untuk dapat merawat dan melestarikan banyak naskah yang kira-kira ada 100 lebih lah. 100 lebih naskah peninggalan dari keluarga dari datuk-datuk dulu. Dari almarhum kakek saya itu Kiai Mas Haji Umar 19 Ilir gitu. Memang sudah ini saya nemunya di dalam peti ini dulu tuh. Oh, itu. Iya, di rumah. Jadi rumah langgar, rumah datuk itu kan disimpan waktu begitu datuk wafat, meninggal kan, supaya jangan tercecer dan dikumpulkan itu ditaruhlah di dalam peti. Memang seluruhnya itu semuanya banyak itu. Nah, saya kan tertarik kan, sehingga saya buka peti itu kan, ternyata isi ini kan memang kan pesan dari orang tua. Jadi saya yang merawatnya sampai sekarang. Nah, itu. Jadi sebagian besar itu membicarakan tentang keagamaan, pelajaran-pelajaran agama, di antaranya Al-Quran dan tafsirnya, kemudian fikih, misalnya fikih, hadis, tasawuf, dan lain sebagainya. Jadi pelajaran agama. Nah, tapi yang anehnya istimewanya dalam bahasa Arab Melayu. Salah satu yang dilakukan dan juga untuk menjaga naskah-naskah kuno yaitu dengan diadakannya Pekan Pustaka Palembang yang akan diadakan pada tanggal 21 Agustus mendatang. Pekan Pustaka ini sudah 3 kali diadakan, namun yang ketiga ini dikarenakan masa pandemi jadi dilakukannya secara media Zoom, YouTube, dan media online lainnya. Penggagas Pekan Pustaka 3 ini ialah Bung Subhan selaku pustakawan Palembang. Yang pertama kita ngadukannya itu di Perpustakaan Masjid Agung.
Ustadz Andi yang mengawal dari awal, dan bahkan sampai menutup Ustadz Andi yang mengawal acara itu. Kemudian Pekan Pustaka Palembang Duo di Museum Sultan Mahmud Badarudin Duo. Waktu itu acaranya lagi-lagi dengan Ustadz Andi dan beberapa penulis kita. Nah, yang ketiga ini karena situasinya beda dengan yang kemarin kan. Kalau kemarin kan kita ada Al-Quran cetak tertua di Indonesia, kita tampil ke koleksi Ustadz Andi yang langka-langka, kita pamer ke juga. Nah, itulah ngapa kita datang sini untuk lebih kenal juga koleksi Ustadz Andi. Karena kaget kita tidak bisa pameran langsung. Ya Karena COVID ini. ya kalau datang ke wong laju ada masalah kan. Tapi kita juga mak manu caranya kaget kita lebih kenal ke koleksi-koleksi naskah-naskah kita lewat dengan segala cara yang kita baca. Salah satunya kita bikin diskusi, misalnya kita kaget ngobrol ke tentang cak manonian perkembangan penelitian naskah-naskah atau manuskrip Palembang nih. Lah berapa banyak uang yang neliti, apa baik yang diteliti, ya termasuk yang pernah diteliti oleh Ustadz Andi artinya kan. Karya Abdul Somad Al-Palimbani itu salah satunya. Untuk jadwal Pekan Pustaka 3 bisa Mang Cebice cek di deskripsi Mang Dayat. Dalam kegiatan Pekan Pustaka 3 ini, tidak mungkin kalau kita akan mengkaji seluruh naskah kuno dari Ustadz Andi Saifuddin. Namun kita akan mengulas beberapa, yang diantaranya kitab-kitab sastra perang Palembang, kitab keagamaan di masa Kesultanan, sampai Al-Quran yang ditulis pada masa Kesultanan. Ada juga catatan-catatan harian yang menceritakan keadaan masyarakat Palembang pada masa lalu, terutama peristiwa-peristiwa penting, pecah kondisi haji, Masjid Agung, dan sebagainya. Nah, Mang Cebice, menarik kan? Ya, ini adalah salah satu manuskrip dari koleksi Ustadz Andi Saifuddin. Nah, ini apa Pak ini Ustadz? Ini Al-Quran, Mushaf Al-Quran ya. Ini mushaf. Nah, kalau ini karya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani tentang tasawuf, tentang Thariqah Samaniyah. Itu Urwatul Wusko judul kitabnya. Kalau ini naskah Syair Perang Palembang 1819 atau yang kita kenal kalau terkenal nih Syair Perang Menteng. Pak Syair Perang Menteng. Nah, kalau ini adalah Maulid Al-Barzanji. Oh, ini Naskah- aslinya naskah Mas Melayu. Haji kan Ya. dibaca itu, Menjadi adat tradisi kita kan Palembang. Baca Maulid Al-Barzanji. Ini kalau masing-masing ini tulisan tahun berapa nih Ustadz? Ini ada tahunnya ini. Misalnya si Abu Somad saja misalnya ini sudah 250 tahun. Di kolopon bagian akhir itu ada kolopon ya. Nah, itu disebutkan ada tahunnya itu. Nah, ini. Sanah 1205. 05 Hijriah. Ini Hijriah. Ya, sekarang 1442. Artinya ya Sudah 200 hampir 250 tahun hampir. 250 tahun yang lalu. Oke, ini tadi tentang ini Tasawuf. tasawuf. Jadi ini lebih kitab yang dipelajari di majelis artinya ya. Karya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Nah, kalau ini tadi Perang Menteng ini Syair ini? ya, syair tentang perlawanan Bong Palembang dalam perang perang. Nah, syair perang Palembang. Nah, itu. Oke.
Kalau ini tahun berapa ini? Peristiwa Perang Palembang itu tahun 1819. 1819. Iya. Artinya ini dibuat setelah itu atau pada saat itu nih? Kalau Setelah itu, karena ini kan yang menulis ini para saksi atau ya termasuk soal juga pelaku sejarah. Tapi ini ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani ya? Yang ini bukan. Kalau ini ditulis oleh sekretaris pribadi langsung Sultan. Sekretaris pribadinya. Yang khusus untuk nulis-nulis mencatat peristiwa penting ya. Oke. Ini tadi? Ini kitab Maulid Al-Barzanji yang biasa sudah menjadi adat tradisi di Palembang. Kalau ini tahun berapa nih, Ustaz? Ini sudah ada juga tahunnya nih, 200 tahunnya. Ini 200 tahun Ya, gitu ya. Oke, nah ini Al-Quran ini. Ini Al-Quran ini kalau ini berapa tahun umurnya? Ada juga tahunnya sini Mang Dayat. Di kolopannya ada ini. Nah, itu. Nah, 1261 Hijriah. 1261, hampir seumur dengan ini ya. Sekarang 1442 kan. Jadi umurnya di atas 200 tahun semua. Ini sistem tulis atau cetak? Tulis tangan ini. Tulis tangan. Nah, tulis tangan. Nah, tulis tangan. Jadi inilah pegangan-pegangan wong kesultanan dulu kalau kemana-mana. Quran. Yang sudah berumur 200 tahun. 200 tahun lebih. Kalau dari koleksi Ustadz ada yang mengenai tentang perang-perang Palembang. Kalau ini kan sastranya ya. Kalau yang menceritakan seperti itu atau buku harian, buku catatan ada tidak Ustadz? Kalau buku harian catatan ada juga. Ada, tentang peristiwa peristiwa penting lah. Iya, peristiwa itu. Ya, peristiwa penting yang terjadi di Palembang waktu itu misalnya. Ada. Ya. Itu apa yang diceritain kisahnya Ustadz? Itu catatan tentang peristiwa penting, misalnya tahun sekian terjadi peristiwa ini. Oh, seperti buku harian. Buku catatan harian ya, seperti catatan harian itu. Itu dari Kelahiran. catatan siapa itu? Dari anak kayak Umar tadi, dari kayak Umar ada juga dari anaknya juga ada. Artinya dari buku penghulu inilah. Ya, penghulu ya. Penghulu Noto Nato Agamo ya. Nato Agamo. Peristiwa penting di situ misalnya perluasan Masjid Agung. Perluasan kan dulu kan Masjid Agung itu kan sejak berdirinya kan dengan bertambahnya jumlah penduduk kan dan jemaah yang akan sholat dan beribadah di dalam masjid, sehingga masjid itu kan menjadi kurang ya kapasitasnya tidak bisa menampung kan jumlah kapasitas jemaah yang akan beribadah, maka dilebarkan masjid itu. Nah, ada gotong royong di situ dari ulama-ulama untuk membesari masjid. Nah, itu ada lagi peristiwa hari besar misalnya, peristiwa hari besar Islam, misalnya perayaan Maulid Nabi. Itu sebutkan itu bahwa peristiwa itu begitu dibuat sedemikian ya semeriah mungkin ya. Misalnya dengan memotong sapi berapa ekor dan jamuannya masak nasi minyak misalnya. Preman hangat kumpul. Dikumpul ke semua di Masjid Agung itu. Nah itu kemudian ada yang buat nasi minyak, ada yang ngumpulkan bahan-bahan dan sebagainya. Ada. Jadi itu peristiwa tahun-tahun berapa Ustaz? Ingat enggak catatan itu? Itu awal abad 20. Abad 20 berarti ya pasti tahun 1901 gitu lah kalau lebih mulai awal-awal ya. Artinya itu di masa Belanda. Ya. Secara lebih mendalamnya akan kita ulas di Pekan Pustaka 3 yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2021 mendatang. Demikianlah video Mang Dayat. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.